Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani, guru PAI SMPS plus Araji. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 angkatan 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran secara ruling di SMPS plus Araji, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang. Uji kinerja ini akan saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman Mistaidu duaan Khalas salaman wal ihtiraman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya anak-anak? Oke, untuk mengecek kehadiran kalian, sekarang ibu absen dulu ya. Adia Aprilia Putri. Oke. Alrega hadir. Alvin. Alia Fadia. Ana Alta Menisa. Siti Nurholifah. Fitria. Putri Rahayu. Rafael Permana Putra. Rehan Firmansyah. Rizky Hidayatullah Asobri. Rizky Azka Yusuf. Tia Sapitri. Yahya. Hadir semua ya, alhamdulillah hari ini semua. Untuk baju seragam yang masih di luar silakan dimasukkan ke dalam dulu biar rapi. Posisi silakan dirapikan terlebih dahulu sebelum kita mulai materi. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Satria Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, ibu punya pantun. Dengarkan. Matahari pagi sinarnya terang, menerangi bumi dengan cinta. Ayo belajar dengan riang agar menjadi generasi yang mulia. Ingin menjadi generasi yang mulia? Ingin menjadi generasi yang mulia? Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, dari sini, sudahkah kalian melaksanakan sholat hari ini? Sudahkah kalian melaksanakan sholat hari ini? Belum. Setelah sholat, sudahkah kalian melakukan
melakukan zikir? Jarang. Bagaimana dampak sholat dan zikir? Oke, pada materi kali ini kita akan menghadirkan sholat dan zikir pada kehidupan. Oke, dalam kehidupan. Sholat itu apa sih? Kalian suka sholat kan? Sholat itu ada berapa waktu? Sholat itu ada berapa waktu? Sholat apa saja? Sebutkan. Terus. Sudah sholat semuanya? Sebelum ke sini kalian laksanakan sholat apa? Pulang dari sini kalian laksanakan sholat apa? Duhur. Setelah duhur kalian laksanakan sholat apa? Setelah asar? Setelah maghrib? Oke, kalian laksanakan semuanya? Kalian harus laksanakan. Perhatikan nih, sholat itu ada dua. Ada yang dari bahasa dan ada dari istilah. Kalau dari bahasa, perhatikan. As-sholatu ad-du'a. Ad-du'a. Sholat itu doa. Jadi bahkan ada beberapa yang bilang sholat itu doa. Ya, sedangkan menurut istilah sholat itu adalah ada gerakan dari mulai takbiratul ihram, niat sampai apa ya? Sampai apa? Sampai salam, betul. Kenapa kita harus melaksanakan sholat dan zikir? Sholat dan zikir itu adalah ibadah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Gunanya untuk apa? Semuanya. Sholat dan zikir ini gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Tata cara sholat sudah hafal? Hafal. Oke. Anak-anak, zikir itu adalah amalan yang biasa kita lakukan setelah melakukan sholat 5 waktu. Setelah dia melakukan sholat 5 waktu, kita laksanakan zikir. Jadi, sholat dan zikir ini harus kita laksanakan setiap hari. Anak-anak, dengarkan. Dari sholat tersebut, sholat itu adalah oleh-oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Ingat waktu ibu jelaskan pas Isra dan Mi'raj? Dengarkan ya, ingat, perhatikan. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat, maka dia sedang membangun agamanya. Perhatikan, mereka sedang membangun agamanya. Dan apabila seseorang itu tidak sholat, maka dia merusak agamanya. Nah, kalian perhatikan, kalian yang sholat atau yang tidak sholat. Jadi kamu yang membangun atau yang merusak agama itu tersebut dari sholat itu. Paham? Jadi sekarang kalian buat kelompok. Ibu akan bagikan tugasnya. Kalian tempelkan dari mulai tata cara sholat, dari mulai niat sampai salam. Bisa dipahami? Oke. Dengarkan, materi sudah dibagikan
Sekarang kalian coba diskusikan materi tersebut, bagaimana tata cara sholat dan zikirnya. Silahkan ditempel di bagan tersebut dengan baik, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Silahkan kerjakan. Bacaan sholat tempelnya di mana? Nih ada ini. Ke atasan ya, jangan sampai itu nanti diinin sama yang pertanyaan yang terakhir. Sampai ke bawah, sampai pertanyaan yang terakhir kamu harus muat. Sampai pertanyaan yang terakhir sampai bawah itu kamu harus muat dengan bagian yang tersebut ya. Bacaan sholat dulu apa itu dulu, ayo. Bacaan sholat tempelnya di mana? Nih ada ini. Ke atasan ya, jangan sampai itu nanti diinin sama yang pertanyaan yang terakhir. Sampai ke bawah, sampai pertanyaan yang terakhir kamu harus muat. Sampai pertanyaan yang terakhir sampai bawah itu kamu harus muat dengan bagian yang tersebut ya. Bacaan sholat dulu apa itu dulu, ayo. Jangan langsung ditempel kalau belum ditata rapi. Bacaan ruku dengan sujud jangan sampai ketuker. Ayo, bacaan ruku dengan sujud jangan sampai ketuker. Sudah ditata rapi, ada yang lem, ada yang tempel, dan ada yang merapikan. Jangan langsung ditempel kalau belum ditata rapi. Sudah kalian diskusikan? Sudah ditempel bagannya dengan rapi? Sekarang ibu tanya, bagian yang pertama itu apa? Pintar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang pertama apa? Yang terakhir apa? Berarti sudah pas? Oke. Sekarang dari tata cara sholat, ibu punya pertanyaan. Dicatat. Kenapa malas untuk melaksanakan sholat? Kenapa malas untuk melaksanakan sholat? Terus yang kedua, kenapa setelah berzikir kalian itu hatinya masih resah? Ditempel di situ juga. Silahkan ditempel, nanti maju perwakilan kelompok saja. Oke.
Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Bacaan sholat tempelnya di mana? Ini ada ini. Ke atasan ya, jangan sampai itu nanti diinin sama yang pertanyaan yang terakhir. Sudah didiskusikan pertanyaan tadi? Sekarang Ibu mau hasil diskusinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju perwakilannya. Dari mulai kelompok 1 silakan maju. Kenapa malas untuk sholat? Karena adanya bisikan setan membuat kita menjadi malas sholat. Yang kedua, Kenapa sehabis zikir hati masih terasa tidak tenang? Karena adanya pikiran yang mengganggu. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 maju. Kenapa malas melakukan sholat? Kelelahan dan kesibukan godaan dari setan menunda-nunda sholat. Kenapa habis berzikir hati masih tidak tenang? Lemahnya iman, kurangnya ketakutan, masih ada hal-hal yang mengganggu hati, seperti meninggalkan kewajiban atau mendekati larangan Allah. Oke, itu dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan, beri tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 3 maju. Kenapa malas untuk sholat? Karena malas godaan dari setan, pengaruh negatif, selalu mementingkan dunia, bergaul dengan hal-hal negatif. Kenapa habis zikir hati merasa tidak merasa tenang? Karena adanya gangguan pikiran, lemahnya iman, tidak khusyuk, tidak introspeksi diri. Oke, beri tepuk tangan. Bagus-bagus banget jawabannya ya. Perhatikan nih, hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir itu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Jadi kalau misalkan melaksanakan sholat dan zikir bisa menjadikan tertanamnya tauhid. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjadi tempat keriduan Allah. Yang keempat, memberatkan timbangan amal di akhirat kelak. Jadi timbangan amal apa yang berat kalau misalnya kita melaksanakan sholat? Amal baik. Terus memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin, taat peraturan. Selanjutnya, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, perbuatan yang baik, dan istiqomah. Oke, kesimpulannya adalah sekarang kita simpulkan ya. Dari materi sholat dan zikir ini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan diri kepada Allah. Meningkatkan apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar lebih apa? Rajin sholat. Habis sholat usahakan laksanakan zikir.
Zikir walaupun zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paham? Oke. Sudah selesai materi kita. Ciwama dicitaukan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.